Baik, kita kembali ke Healthy Corner masih bersama dengan narasumber kita. Baik, Pak Dirwan. Jadi memang demikian ya, kita kembali ke APD penggunaan dan pelepasan. Itu suatu yang sangat perlu kehati-hatian ya Pak Dirwan. Ya betul Mas Budi. Jadi alat pelindung diri namanya pelindung diri ya, melindungi diri si pengguna supaya terhindar dari bahaya yang di luar itu. Nah khususnya alat pelindung diri terkait dengan COVID ini kita juga harus tahu karakter dari sifat virusnya itu. Ya. Nah dan APD ini ternyata sekarang rekomendasi terakhir pemerintah dan semuanya adalah menggunakan masker di segala waktu. Ini kita nggak menggunakan masker dengan asumsi kita berjarak, ya. Kemudian kita semua saat ini sehat meskipun kita tidak tahu pasti apakah kita itu bebas virus atau tidak. Ya. Tetapi yang menjadi krusial di pusat-pusat pelayanan kesehatan APD yang terutama teman-teman kita yang memakai baju coverall yang utuh itu butuh kehati-hatian sekali dalam memakai, terutama melepas. Ya, melepas dan tempat melepasnya bagaimana. Ya. Kalau kita yang di bidang kesehatan sudah biasa melihat bagaimana proses prosedur ketika orang akan melakukan tindakan operasi, alat itu harus betul-betul steril. Nah, sekarang yang persoalan beberapa kasus itu adalah bagaimana ketika di dalam APD tadi orang itu steril di dalamnya, ketika melepas itu bisa dia jadi steril, bersinggungan dengan virus itu. Nah, karena barangkali melepasnya di kamar ganti yang kamar ganti dipakai bergantian dan belum sempat di disinfektan dan seterusnya, itu sangat berisiko. Maka teman-teman yang di garda terdepan rumah sakit tadi kita acungi jempol, kita bersemangat karena risiko-risiko itu beliau tidak bisa menghindarkan. Hanya bisa. Kalau standar APD sendiri yang digunakan di Rumah Sakit Muhammadiyah apakah sudah standar, Pak Dirwan? Insya Allah kita menggunakan yang standar, ya, baik itu goggles-nya maupun pakaian coverall-nya, ya, insya Allah standar. Dan kebutuhan APD luar biasa ya di Rumah Sakit Muhammadiyah begitu? Ya, luar biasa. Satu pasien yang dirawat, hitungan kasarnya adalah untuk satu hari kira-kira membutuhkan 15 APD per hari set. Satu itu ya? Satu ya. Kalau sehari berapa kira-kira kebutuhan per rumah sakit gitu kira-kira Pak Dirwan? Kalau per hari saya kurang bisa, kemarin kalau kita menghitung berbasis 20 rumah sakit Muhammadiyah, kalau kasus ini sampai sekitar kita perkirakan 3 bulan, itu butuh 180.000. 180.000 APD? Untuk perkiraan 3 bulan untuk 20 rumah sakit. Itu yang standar tadi ya? Iya. Sehingga itu yang harus kita penuhi. Kalau lebih dari 3 bulan ya tinggal mengalihkan. Satu pasien tadi 15 ya? Iya, kurang lebih. Pak Ayub, 180.000. 180.000. 180.000 untuk 20 rumah sakit. Belum kalau 67 rumah sakit tadi ya. Lalu bagaimana kemudian Pak Ayub peran jaringan Muhammadiyah ini? Saya kemarin rapat Mas Budi sama MBKU menghitung gitu. APD ini adalah yang disediakan atau yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Saat itu kita berhitung hanya DIY saja. DIY itu ada saat itu baru 3 yang rujukan ya. Jadi yang rujukan itu. Nah, kalau satu hari itu satu pasien 15 APD. Maka kalau ada 3 pasien saja satu hari sudah butuh 45 APD. Ya. Yang baju kayak gitu, hazmat yang kayak gitu itu. Nah, ini kan butuh support bareng seluruh masyarakat, seluruh, kalau di Muhammadiyah tentu warga persyarikatan Muhammadiyah. Kita selalu ngomong ke tingkat pimpinan yang ada di bawah, mari kita support benteng terakhir ini dengan APD. Jargonnya apa Pak? Kita selamatkan benteng terakhir Muhammadiyah. Kita selamatkan benteng terakhir inilah. Kalau benteng terakhir aja bobol ya kalah perang kita, gitu kan? Nah ini kan benteng terakhir, maka kita support itu. Benteng itu harus kuat supaya jangan kalah, gitu. Nah APD itu kemudian menjadi penting. Nah caranya gimana? Kami kemarin berhitung, Mas Budi, misalnya satu APD itu yang apa namanya yang standar. Kita juga minta kemarin ke timnya MCCC pusat untuk membuatkan SOP bagaimana membuat APD yang standar. Itu kita serahkan ke jaringan saudagar Muhammadiyah yang bagian jahit menjahit gitu, warga Muhammadiyah untuk menjahitkan, kita kasih panduannya yang standar. Lalu warga Muhammadiyah
yang kalau kemarin kasus di DIY misalnya ibu-ibu Aisyah gitu, kemudian berkumpul mencari bahan untuk pembuatan baju itu, terkumpul sekian banyak bahan, diserahkan kepada penjahit-penjahitnya warga Muhammadiyah yang menjadi penjahit itu, lalu kemudian itu diserahkan kepada 3 rumah sakit yang menjadi rujukan. Dan itu sudah berjalan ya? Itu berjalan. Terakhir kita bisa mensupport itu ada sekitar 700 APD untuk ketiga rumah sakit tersebut. Nah, tapi itu juga kalau 700 tambahnya berapa minggu kan? Kalau satu hari 15 untuk satu pasien gitu. Itu kalau 15 satu pasien 10 hari itu sudah 150. APD yang dibutuhkan. Nah, maka karena ini masih berjalan cukup panjang gitu, maka kita akan selalu menyemangati masyarakat. Inilah saatnya ihsan, gitu. Inilah saatnya untuk berbagi dengan sesama, dengan benteng terakhir kita supaya ini kuat. Ya. Role model di DIY ini apa memungkinkan kemudian didiseminasi ke wilayah yang lain, Pak? Hampirnya di semua, jadi hanya cerita saja saya DIY, tapi di beberapa wilayah modelnya ya juga begitu. Kalau laporan dari teman-teman di pimpinan wilayah, bapak-bapak di pimpinan wilayah, MCCC di tingkat wilayah juga menggunakan model yang sama. Saya jadi tertarik ketika Pak Ayub menyampaikan tentang jahit menjahit ya. Ada salah satu ortom di Muhammadiyah, Aisyah lah ya, yang saya kira punya potensi ke arah sana. Bagaimana kemudian Pak Ayub mencoba berkomunikasi, berkoordinasi dengan Aisyah untuk membangun kapasitas yang demikian. Mengingat tadi 67 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang saya kira kebutuhan APD-nya, apalagi kalau sampai bulan Juni misalnya. Ibu-ibu Aisyah itu adalah ini ya, pejuang. Solid, punya pejuang dalam konteks kayak gini ini. Saya kira ibu-ibu Aisyah itu saya banyak berkoordinasi dengan ibu-ibu Aisyah untuk kemudian melengkapi segala kebutuhan. Tidak hanya APD, Mas Budi, termasuk juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu juga ibu-ibu Aisyah punya kekuatan yang luar biasa. Baik, Pak Ayub, Pak Dirwan, kira-kira mengakhiri di sesi kita, statement apa yang mesti kemudian dikeluarkan secara kuat untuk seluruh jaringan Muhammadiyah di seluruh Indonesia? Monggo Pak Dirwan dulu. Terima kasih Mas Budi. Jadi Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian, dalam kondisi seperti ini barangkali tadi kalau saya bicara 4 upaya kesehatan, yaitu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Insya Allah untuk aspek promotif sudah banyak di zaman milenial ini, MCC pusat maupun wilayah atau daerah sudah membuat banyak sekali panduan, banyak sekali berita di dalam jaringan internet yang sudah diupload, bisa diakses, itu bisa didapat dan dilihat sebagai upaya belajar bersama. Tetapi yang paling penting saat ini adalah mari kita aktif terlibat dalam preventif dengan menjaga perilaku kita, mengikuti aturan ajakan-ajakan yang dalam aspek promotif tadi, sehingga upaya preventif jangan sampai nanti bisa berhasil, jangan sampai benteng terakhir kita runtuh, karena benteng terakhir sekuat apapun kalau preventifnya tidak bagus, tidak menjaga jarak, masih berkumpul, masih berkeluar dengan seenaknya dan seterusnya, itu sangat berisiko terhadap kita semua. Jadi marilah kita sehat untuk diri kita dan sehat untuk saudara kita, demikian juga sebaliknya. Gitu Mas Budi kira-kira. Baik, Pak Ayub. Ya, Mas Budi dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ini jihad kemanusiaan. Wabah ini melanda seluruh belahan bumi ini. Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa ini persoalan serius, ini jihad kemanusiaan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pertama kesabaran. Mari kita sabar untuk menghadapi ini. Kedua, tidak cukup sabar, tapi kita harus juga bergerak. Dr. Dirwan sudah mengatakan, ikuti aturan, ikuti para ahli. Kalau beribadah tidak perlu berkumpul, jangan berkumpul dulu. Kalau tidak butuh keluar, ya jangan keluar dulu. Aturan-aturan yang sudah ada itu mari kita taati agar kita ini bisa selamat dengan baik. Nah, bagi Persyarikatan Muhammadiyah, mari kita bareng-bareng nih seluruh jaringan dari pusat sampai ranting untuk kemudian menggerakkan potensi ini berbuat baik, berbuat ihsan. Bagi pemerintah, ajaklah semua unsur masyarakat Muhammadiyah, organisasi-organisasi yang lainnya untuk kemudian menghadapi ini dengan secara serius. Insya Allah kita bisa menghadapi persoalan ini.
Baik, terima kasih Pak Arief Jamali Muiz yang telah berkenan untuk hadir di sesi Sama-sama, ini. Dr. Dirwan juga terima kasih atas kehadiran di studio ini. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita tentang penguatan jaringan Muhammadiyah untuk pencegahan COVID-19. Dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya di program Healthy Corner TV Muhammadiyah atau TVMU. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya dalam program ini. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.